Oke teman-teman, video kali ini saya akan melanjutkan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya saya sudah membahas tentang bikin konten sosial media untuk tujuan apapun, itu mulainya dari mana sih? Mulai dari produk kah? Mulai dari langsung kasih promosi harga atau seperti apa? Langsung tonton, linknya ada di deskripsi juga, langsung ditonton aja. Kalau misalnya teman-teman masih bingung mulai bikin konten sosial media itu dari mana, oke? Nah sekarang saya mau bagikan nih, langsung ya. Buat yang bener-bener masih awam dan nggak mau kebanyakan belajar teori, maka video ini cocok buat kamu. Siapa tahu. Karena di video kali ini saya akan langsung invite teman-teman semua buat take action dan langsung create konten. Kontennya yang dibikin akan saya bahas ada 3 jenis konten yang mesti ada di sosial media. Karena kita mainnya sosial media, maka konten ini harus ada. Nah, ada 3 yang langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu konten L. L ini apa? Lifestyle. Jadi gini, detailnya konten lifestyle ini nggak melulu tentang pamer. Mungkin ya konten seperti pamer kekayaan atau pamer fitting baju atau seperti apa, tapi lebih ke pribadi kita sendiri, seperti daily vlog, behind the scene. Habis itu kita posting aktivitas keseharian kita bikin story kita lagi di mana, kita juga kasih tahu ke orang kalau kita punya pencapaian. Ya nggak masalah sih kalau menurut saya, asalkan batasnya masih it's okay ya, wajar ya. Tapi balik lagi ke pribadi orang-orang, mereka lebih niatkan konten lifestyle ini untuk pamer atau untuk sekedar pasang foto aja. Kenapa konten lifestyle ini menjadi penting untuk kamu bikin konten di sosial media yang tujuannya untuk profitable? Adalah yang pertama, kamu akan dinilai benar-benar ada oleh audiens. Jadi nggak cuma konten jualan. Konten lifestyle akan menghidupkan konten tersebut seperti seakan-akan kita lagi ngobrol dengan orang lain. Kayak gitu. Itu yang pertama, yang lifestyle. Nah, kalau konten lifestyle ini bentuknya macam-macam, bisa lewat foto, video, tapi akan mayoritas sekarang mainnya video ya. Jadi bisa, misalnya teman-teman ini bikin konten, ntar saya kasih contoh ya, konten lifestyle saya yang konteksnya adalah daily vlog ataupun aktivitas behind the scene dalam bikin konten keseharian saya. Nah itu harapannya, goalnya adalah bikin orang yang tadinya unaware, mereka jadi aware. Oh ternyata beneran loh, dia bikin konten persiapannya ini. Habis itu, oh ini loh, dia benar-benar melakukan yang namanya packing kemasan, packing orderan, dia lagi jalan-jalan kemana. It's okay, itu nggak masalah, asalkan porsinya memang disesuaikan lagi. Itu konten yang pertama, konten lifestyle. Apakah harus wajib pakai video ataupun gambar atau seperti apa? Balik lagi teman-teman nyamannya seperti apa. Kalau saya lebih enak itu cepetan video ya, soalnya bisa momennya itu bener-bener kerasa, emosinya kerasa. Kalau nge-shoot saya lagi behind the scene kayak gini, oh ini kegiatan behind the scene-nya. Habis itu kalau misalnya saya lagi nge-shoot packing kemasan buat orderan, oh itu kayak gini. Habis itu ngeprint resi pemesanan, resi pengiriman, itu ada behind the scene-nya. Pokoknya aktivitas seperti itu lebih saya tonjolkan, karena orang nggak suka dijualin, tapi orang lebih suka lihat kita curhat. Jadi kita mengemas konten lifestyle kita dengan, ya bisalah dengan cerita-cerita, dengan curhat, dengan storytelling. Itu akan orang lebih aware terhadap konten tersebut. Karena mungkin kamu juga merasakan kalau ketika ada iklan yang benar-benar hard selling, yang nggak tertarik, bakalan di skip. Maka diakali dengan konten lifestyle ini, kita cara langsung bisa nih tanemin jualan di sana. Kita posting foto packaging orderan kita hari ini, terus kita kasih caption tanpa bener-bener kita promosi jualan. Orang akan ntar cari tahu, wah dia jualan apa, klik profile, oh dia jualan ini. Orang lebih suka seperti itu. Sekarang masuk ke poin yang kedua, yaitu value. Konten, karena sifatnya kita ingin membangun sebuah menjadi content creator yang profitable, maka konten value itu menjadi sangat penting. Value di sini nggak melulu tentang kita ngajarin orang, kita sharing ilmu, itu nggak melulu seperti itu. Tapi simpelnya misalnya teman-teman punya ke pencapaian tertentu, atau misalnya punya, oh aku ternyata bisa loh bikin masak telur dadar buat anak kos.
caraku kayak gini loh, ini sangat simple bla 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 bla. Teman-teman bisa tuh bikin konten tutorialnya, terus diposting di TikTok, di Facebook, di YouTube, di IG atau dimanapun. Orang akan menonton itu. Oh iya, oh ada manfaatnya ternyata. Jadi mereka, si audiens nggak merasa buang-buang kuota karena udah nonton konten teman-teman. Jadi di sini fokusnya adalah gimana caranya kita menanamkan sebuah value, kita memberikan sebuah kesan yang bisa audiens itu bisa mendapatkan apa sih dari konten yang kita buat. Minimal mereka nggak kecewa lah dengan konten kita, minimal mereka mendapatkan pengetahuan baru, itu paling minimal. Syukur-syukur bisa memberikan dampak ataupun transformasi seperti ini dia tutorial cara menggunakan Microsoft Excel untuk pemula. Nah itu benar-benar transformasi, itu ada manfaatnya. Oke, jadi itu tadi yang kedua. Goalnya konten value ini adalah membangun yang namanya kepercayaan. Setelah di video sebelumnya saya sempat singgung kenapa menentukan bidang tertentu ataupun niche tertentu itu sangat penting. Ya di sini jawabannya. Karena kita akan membangun konten value, kita membangun reputasi di sana. Sekarang coba gini, bandingkan. Ada dua orang, si A dan si B. Si A, si B ini punya passion yang sama di bidang melukis. Si A, si B ingin memonetisasi dan ingin mendapatkan uang dari online. Yang dilakukan si A, dia langsung hard selling jualan peralatan buat menggambar dan buat melukis. Dan sedangkan si satunya ini, dia membangun reputasi dengan cara, oh, dia behind the scene melukisnya dibuat video. Dia bikin tips tentang seputar melukis. Habis itu dia jualan. Kalau tinggal dua pilihan ini, teman-teman akan pilih yang mana buat beli sama-sama peralatan melukis? Pasti pilih yang satu ini karena dia berusaha membangun reputasi di sana. Itulah goalnya. Masuk ke poin yang ketiga yaitu content proof. Kalau di sini saya biasanya orang-orang itu melakukannya proofnya ini nggak dikemas lagi lebih menarik. Biasanya cuma screenshotan transferan hari ini, orderan hari ini, cuma kayak gitu. Tapi ini bisa kita kemas lagi jauh lebih menarik dengan testimoni misalnya seperti video interview. Habis itu kalau misalnya manfaat ya, misalnya ada komentar. Setelah mereka mendapatkan konten value, mereka komentar, alhamdulillah, terima kasih, kontennya sangat bermanfaat. Nah itu bisa tuh di stitch, dipasang ke konten selanjutnya. Harapannya, goalnya adalah konten proof ini meningkatkan yang tadinya orang, oke, aku udah tahu dia, oke, aku mulai tertarik nih, dia ternyata bisa loh bikin menggambar kayak gini, cara melukis kayak gini. Oh ternyata dia juga membagikan ilmunya, caranya melukis kayak gini, cara memilih kuas seperti apa, kayak gitu. Terus ada juga komentar yang merasakan manfaatnya setelah menonton kontennya. Wah, jadi aku makin percaya nih dengan dia. Harapannya, setelah teman-teman melakukan semua ini, konten lifestyle, value, dan proof, harapannya ketika ingin promosi apapun jauh lebih mudah. Sekarang PR-nya itu, teman-teman bisa langsung action sekarang juga buat menentukan konten lifestyle-nya apa, konten value-nya apa, dan konten proof-nya apa. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, langsung tulis di kolom komentar. Atau ingin konsultasi dengan tim saya lewat WA juga bisa. Linknya ada di deskripsi juga. Atau kalau mau download ebook yang sudah saya sediakan, ada di deskripsi juga. Atau mau join komunitas juga bisa, langsung linknya ada di deskripsi. Tentukan teman-teman mau fokus yang mana, teman-teman mau action yang mana, semuanya ada di deskripsi sudah saya sediakan. Oke, semoga bermanfaat. Saya Agung Adimas, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa.